Cristiano Ronaldo terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris edisi April. Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris untuk bulan April 2022. Ia mengalahkan 7 nama lainnya yang masuk dalam nominasi seperti Kevin De Bruyne, Son Heung-min, Nathan Collins, Bruno Guimaraes, Gabriel Jesus, Thiago Alcantara, dan juga Leandro Trossard. Penghargaan ini merupakan yang kedua bagi Cristiano Ronaldo setelah terpilih pada edisi September yang lalu. Secara keseluruhan, ini merupakan gelar pemain terbaik Liga Inggris bulanan ke-6 bagi Ronaldo. Manajer interim Burnley jadi manajer terbaik bulanan Liga Premier Inggris. Manajer interim Burnley yakni Mike Jackson meraih penghargaan pelatih terbaik bulanan Liga Premier Inggris untuk periode bulan April. Catatan ini membuat Jackson menyisihkan kandidat akhir pelatih terbaik bulan April seperti manajer Manchester City yakni Pep Guardiola, manajer Liverpool Jurgen Klopp, dan pelatih kepala Brentford yakni Thomas Frank. Sederhana, Harry Maguire nikahi Vanessa Hudgens di KUA. Baik Manchester United yakni Harry Maguire dan pasangannya Van Hafskin menaikkan hubungannya ke jenjang berikutnya. Keduanya telah resmi menikah dengan acara yang sederhana. Masih dari The Mirror, Maguire menikahi Hafskin dalam acara yang begitu sederhana. Keduanya cuma mendatangi kantor pendaftaran di Crewe Kasir untuk bisa meresmikan hubungannya tersebut. Harry Maguire dan Hafskin cuma mengundang keluarga dan teman dekatnya, dan undangannya cuma diberitahu lewat pesan singkat. Ajax dapatkan pengganti dari Erik ten Hag. Ajax Amsterdam sudah mendapatkan pengganti dari Erik ten Hag untuk pelatih baru pada musim mendatang. Ia adalah Alfred Schreuder yang diboyong dari klub Brugge. Alfred akan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Pria 49 tahun itu menghabiskan waktunya sebagai asisten pelatih di berbagai klub sebelum akhirnya menangani klub Brugge pada tanggal 3 Januari yang lalu. Diisukan hengkang, Sadio Mane mengaku bahagia di Liverpool. Sadio Mane menegaskan bahagia bersama Liverpool di tengah upaya timnya menyapu bersih gelar pada musim ini. Nama Sadio Mane belakangan ini kejar diberitakan bakal meninggalkan Anfield Stadium, dan Bayern Munchen disebut tertarik mengamankan servis ex pemain Southampton tersebut. Namun legenda Dres yakni Jamie Carragher optimis sang pemain akan bertahan di Liverpool. Liverpool tanpa Fabinho, Chelsea tak diperkuat Kovacic di final Piala FA. Tim-tim finalis Piala FA Liverpool dan Chelsea sama-sama mengalami masalah di lini tengah mereka jelang partai final yang akan digelar di Wembley Stadium. Liverpool kehilangan gelandang bertahan Fabinho yang cuma bisa merumput tak sampai setengah jam dalam pertandingan Liga Inggris saat berhadapan dengan Aston Villa. Kabar yang sama buruknya juga datang dari kubu Chelsea setelah Mateo Kovacic juga ditarik keluar pada menit ke-30 dalam pertandingan melawan Leeds United. Kovacic terkapar setelah diganjal keras oleh Daniel James, dan manajer Chelsea Thomas Tuchel mengatakan bahwa Kovacic butuh sedikit keajaiban untuk bisa memulihkan diri dan tampil di Wembley Stadium. Vinicius cetakkan hat-trick. Real Madrid menggulung Levante tanpa ampun di lanjutan kompetisi La Liga Spanyol. Los Blancos menang dengan skor akhir 6-0. 4 gol disarangkan pada babak yang pertama, masing-masing lewat Ferland Mendy, Karim Benzema, Rodrigo, dan juga Vinicius Junior. Kemudian 2 gol lagi diboyong oleh Vinicius yang mendapatkan hat-trick. Kemenangan membuat Real Madrid yang sudah menyekel gelar La Liga mengoleksi 84 poin dari total 36 laga. Spurs menangi derby London Utara. Tottenham tampil bagus melawan Arsenal dalam lanjutan Liga Premier Inggris bertajuk derby London Utara. Anak asuh dari Antonio Conte memimpin 2-0 di babak yang pertama dapat brace dari Harry Kane. Laju Tottenham semakin tak terbendung oleh Arsenal pada babak yang kedua. Spurs menambah 1 gol lagi lewat gol dari Son Heung-min yang mengubah skor menjadi 3-0. Meski kalah, Arsenal tetap di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan koleksi 66 poin, dan Spurs berada di peringkat kelima dengan koleksi 65 poin. Dengan 2 laga tersisa bagi masing-masing tim tersebut,
Persaingan untuk meraih tiket ke ajang Liga Champions dipastikan sengit sampai pekan terakhir. Manchester City alami krisis back. Manchester City masih ada di posisi terdepan dalam balapan menuju juara Liga Inggris musim ini. Masalahnya 2 pertandingan terakhir mungkin sangat sulit bagi The Citizen. Duel kontra West Ham United pada akhir pekan nanti bisa jadi batu sandungan bagi Manchester City karena krisis lini belakang mereka. Sebelumnya City sudah dipastikan kehilangan 3 bek penting sampai akhir musim. Ruben Dias, John Stones, dan Kyle Walker harus menepi. Naas dalam duel kontra Wolverhampton, Guardiola harus menarik Aymeric Laporte dan juga Fernandinho. 2 pasangan bek tengah darurat itu juga cedera, untungnya tidaklah parah. Ada masalah otot untuk Fernandinho, sedangkan Aymeric Laporte mendapatkan hantaman di lututnya dan hanya 4 hari untuk memulihkan diri. Pep Guardiola pede Erling Haaland bakal gacor di Manchester City. Guardiola tahu bahwa Bundesliga berbeda dengan Liga Inggris, sehingga Haaland butuh waktu untuk beradaptasi di tim mereka. Namun Pep Guardiola optimis tidak akan ada masalah bagi sang striker. Ia yakin Haaland bakal cepat nyetel dengan skuad dari Manchester City. Pep Guardiola mengaku antusias dengan kedatangan dari Haaland. Ia menyebut bahwa Manchester City sudah lama tidak kedatangan talenta muda yang istimewa seperti Erling Haaland. Jose Mourinho puji performa dari Chris Smalling. Jose Mourinho tampaknya cukup senang dengan performa AS Roma musim ini, dan salah satu pemain AS Roma pun mendapatkan pujian atas aksinya di musim ini. Ia adalah bek tengah senior Chris Smalling. Sebelum bertemu di Roma, Mourinho dan Smalling sudah pernah bekerja sama di Manchester United. Jadi sejak awal sang pelatih tidak pernah meragukan bek berusia 32 tahun itu. Dikabarkan Mourinho tahu betul kualitas dari Chris Smalling. Chris Smalling sangat baik, bermain pada level yang membuat saya sangat senang dengannya karena dia adalah pemain yang fantastis. Di Italia orang bilang Smaldini, setengah Smalling dan setengah Paolo Maldini. Dia melakukan hal yang luar biasa, ucap dari Jose Mourinho. Diincar Manchester United, West Ham bakeri Declan Rice dengan kontrak 8 tahun. West Ham tampaknya benar-benar serius ingin mempertahankan Declan Rice dari kejaran Manchester United. Namun dilansir dari The Mirror, Manchester United mendapatkan kendala baru untuk mendapatkan Declan Rice. Sang gelandang dilaporkan akan diberi kontrak berdurasi panjang di West Ham United. West Ham dikabarkan tak mau berpisah dengan Declan Rice di musim panas mendatang. Mereka menilai sang gelandang adalah pemain yang sangat penting bagi tim mereka. Jika mereka kehilangannya, maka kestabilan tim mereka bakal terpengaruh. Itulah mengapa mereka berencana untuk memagarinya dengan kontrak jangka panjang. Tak tanggung-tanggung mereka akan memberikan kontrak berdurasi 8 tahun bagi sang pemain. Paul Pogba terancam tidak dapatkan klub yang baru. Pogba berada dalam posisi yang sulit. PSG dilaporkan sulit untuk mendatangkan Pogba pada musim panas nanti. PSG memang sangat tertarik untuk merekrut Pogba, namun tuntutan gaji dari sang pemain dirasa terlalu tinggi. Apalagi saat ini beban gaji PSG terlalu besar dan rawan terkena financial fair play. Jadi mereka untuk sementara ini sulit untuk mendapatkan jasa Pogba. Dari semua klub yang dikaitkan dengan Pogba, semua mengalami kesulitan finansial untuk bisa merekrutnya. Juventus dilaporkan hanya mampu memenuhi setengah dari tuntutan gaji dari Paul Pogba. Harapan terakhir Pogba adalah Real Madrid, di mana Real Madrid juga sejauh ini digosipkan tidak tertarik untuk membayar gaji Pogba yang terlalu tinggi. Barca sudah tetapkan harga dari Frenkie de Jong. Barca kabarnya bersedia melego Frenkie de Jong. Hal ini tak lepas dari kesulitan finansial yang mereka alami saat ini. Sebelumnya ada kabar ia akan dilego dengan kisaran harga 70 hingga 80 juta euro. Diketahui Barca sendiri membelinya dari Ajax dengan bandrol 75 juta euro plus add-on senilai 11 juta euro. Barca dikabarkan sudah menetapkan harga jual dari Frenkie de Jong yang bakal dibanderol seharga 60 juta euro saja atau sekitar 913 miliar rupiah. Kalau menyebutkan bahwa Barcelona tak cuma siap melepas Frenkie de Jong tapi juga sejumlah pemain yang lain.
Bayern Munchen mulai melunak, Robert Lewandowski siap dijual di musim panas. Bayern Munchen dikabarkan sudah mulai melunak dan siap memasukkan striker Robert Lewandowski ke dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas. Sejumlah klub Eropa disebut memantau situasi dari Lewandowski, dengan Barcelona merupakan tim yang paling ngebat untuk bisa mendapatkannya. Kontrak Lewandowski di Bayern Munchen akan berakhir pada tahun 2023 dan ia tidak ingin memperpanjang masa baktinya tersebut. Dan kini setelah Bayern Munchen diberitakan bersedia melepas sang striker, Barcelona kabarnya siap mengakuisisi Lewandowski dengan tebusan antara 40 hingga 50 juta euro. Ditinggalkan Rudiger, Chelsea bidik bek milik Leicester City. Ditinggalkan dua bek sekaligus, Chelsea langsung bergerak. Evening Standard mengklaim bahwa Chelsea kini melirik pemain klub Liga Premier Inggris. Mereka berencana untuk membajak Wesley Fofana dari klub Leicester City. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel jatuh hati kepada Fofana. Ia ingin sang bek bergabung dengan tim mereka di musim panas mendatang. Sang bek ini berkembang menjadi bek tangguh di Leicester City dan ia menjadi pilihan utama dari skuad asuhan Brendan Rodgers di lini pertahanan The Foxes. Tuchel menilai keuntungan merekrut Fofana adalah sang bek tidak perlu adaptasi lama karena ia sudah paham medan di ajang Liga Premier Inggris. Setelah Frankie de Jong, Erik ten Hag mau boyong Matthijs de Ligt. Dilansir dari Gerard Romero, Manchester United punya target transfer yang baru. Erik ten Hag menginginkan sosok Matthijs de Ligt di dalam skuadnya. Menurut laporan tersebut, ten Hag mengagendakan membeli bek tengah yang baru karena ia kurang puas dengan materi bek tengah yang ada, terlebih setelah melihat penampilan dari Harry Maguire belakangan ini. Sang manajer ingin memboyong Matthijs de Ligt di musim panas mendatang dan ada alasan mengapa ia tertarik kepada Matthijs de Ligt. Ia tahu betul kemampuan dari sang bek karena de Ligt mantan anak asuhannya di Ajax Amsterdam. Selain itu, performa de Ligt dianggap sudah semakin oke sejak pindah menuju Juventus. Jadi ten Hag menilai ia siap untuk bermain di Manchester United dan menggantikan posisi dari sang kapten Harry Maguire. Bayern Munchen konfirmasi keberhasilan merekrut Noussair Mazraoui. Sebagaimana yang dilansir dari Sport English, Hasan Salihamidzki selaku direktur olahraga dari Bayern Munchen telah mengkonfirmasi keberhasilan klub untuk mendapatkan Noussair Mazraoui dari Ajax Amsterdam. Dia adalah seorang pemain yang berposisi sebagai bek kanan. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu akan habis pada tahun 2022. Dan Salihamidzki, senang pemain berpaspor Maroko itu, memilih bergabung dengan Bayern Munchen besutan dari Julian Nagelsmann. Bayern dikabarkan menawarkan kontrak kepada Mazraoui selama 4 tahun atau sampai tahun 2026. Kehadirannya akan menambah kekuatan di sisi kanan pertahanan dari Bayern Munchen yang kini sudah memiliki Benjamin Pavard di posisi tersebut. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.